Tumenggung Wuragil dan Tumenggung Wilo hanya bisa merasa geram sendiri, merasa tak ada lagi yang bisa diperbuat. Kedua Tumenggung Pajang itu pun segera pamit untuk kembali ke Pajang. Seraya menghela tali kekang kudanya, berujarlah Tumenggung Wilo, "Kakang, benar ucapanmu. Senopati telah terlalu jauh melangkah, terlalu berani bertindak. Tak hanya bukti-bukti yang menunjukkan pembangkangannya yang begitu nyata kita temukan di Mataram. Ucapan Senopati sendiri kian menegaskan sikap pembangkangannya itu." Tumenggung Wuragil menghentikan kudanya. Dilihatnya kota gede Mataram dari kejauhan, dari atas sebuah tebing. Tumenggung Wilo pun berhenti di sebelahnya. Berkali-kali Tumenggung Wuragil mendengus-denguskan nafasnya, tanda ia sedang menahan kekesalan yang teramat sangat. Digeleng-gelengkan kepalanya. Wajahnya tampak amat keruh. Pada akhirnya Tumenggung Wilo pun ikut terdiam, memandangi kota gede Mataram dengan wajah keruh. Setelah beberapa saat mereka saling bungkam, mendadak Tumenggung Wilo berujar, "Lantas, bagaimana sebaiknya yang kita akan perbuat, Kakang Tumenggung?" Tumenggung Wuragil menoleh ke arah Tumenggung Wilo. Tanyanya, "Bagaimana maksudmu, Adi Tumenggung? Apa yang harus kita haturkan pada Kanjeng Sultan? Kalau kita sampaikan apa adanya, seperti kata Senopati, tanpa dikurangi atau ditambahi, pasti akan menimbulkan amarah yang luar biasa. Belum lagi kalau sampai Adipati Tuban dan Adipati Demak mendengarnya, mereka pasti akan mengamuk dan akan memanas-manasi Kanjeng Sultan untuk menyerbu Mataram." Tanya Tumenggung Wilo. Tumenggung Wuragil tak segera menjawab. Apa yang dikatakan rekannya yang masih terhitung sebagai keponakannya tersebut adalah benar. Adipati Tuban, Aryo Pamalat, dan Adipati Demak Aryo Pangiri sangat tidak menyukai Senopati dan orang-orang Mataram. Terutama Adipati Tuban yang sangat penasaran dan dendam pada Senopati karena dulu pernah dikalahkan Senopati saat Senopati memimpin pasukan Pajang untuk menaklukkan wilayah-wilayah Bangwetan. Tumenggung terus terdiam seribu bahasa. Hanya helaan nafasnya yang berat sajalah yang terdengar di antara suara desiran angin di siang hari itu. Dadanya terasa sangat sesak, bagaikan tertindih batu besar mendapati kenyataan pahit itu. Lidahnya terasa keluh, pikirannya bagai memasuki jalan buntu. "Kakang, apa yang harus kita laporkan pada Kanjeng Sultan?" Tumenggung Wuragil tersentak mendapati ucapan pelan Tumenggung Wilo. Sekali menghela nafas panjang, Tumenggung Wuragil baru menjawab, "Aku juga sedang memikirkan masalah itu. Tanggung jawab kita berat sekali. Jawaban Senopati seperti orang gila dan sikapnya benar-benar tidak sopan kepada kita, utusan Gustinya sang penguasa negeri Pajang ini. Tidak sopan pula kepada orang yang jauh lebih tua darinya. Ya, sepertinya sengaja menantang dan menunjukkan keberaniannya kepada Kanjeng Sultan. Sebagai utusan raja, kita sama sekali tidak dihargai," sahut Tumenggung Wilo. Tumenggung Wilo terdiam sejenak sambil menatap kota gede. Terlintaslah sosok Ki Pemanahan dalam benaknya. Aku merasa kasihan pada almarhum Ki Pemanahan yang begitu santun
dan patuh pada Kanjeng Sultan. Bagaimana belanya ia kepada Kanjeng Sultan? Bahkan saat Kanjeng Sultan bentrok dengan Aryo Penangsang, dialah yang pertama kalinya dengan berani mengajukan dirinya untuk menghadapi Aryo Penangsang yang terkenal amat sakti. Kalau sampai Kanjeng Sultan marah dan Mataram di bumi hanguskan, bukankah itu akan memprihatinkan? Pekerjaan almarhum yang telah dikerjakan sekian lama akan sia-sia, dan rakyat Mataram yang sebenarnya masih rakyat Pajang juga, yang tidak tahu apa-apa akan sengsara. Lanjut Tumenggung Wilo. Tumenggung Wuragil mengangguk. Kemudian dia memejamkan matanya seperti sedang merenung. Bagaimanapun juga, Wirayatuya Kanjeng Sunan Giriprapen pasti akan terjadi. Pendapatku, Senopati itulah yang akan mewujudkan Wirayatuya Kanjeng Sunan Giriprapen tersebut. Tumenggung Wilo mengangguk-angguk. Ia termasuk orang yang sangat mempercayai Wirayatuya Sunan Giri keempat tersebut. Sebagaimana dahulu ia mempercayai cerita gurunya, yakni Ki Ageng Banyu-Biru sekaligus guru Sultan Hadiwijoyo yang dulu masih bernama Joko Tingkir, bahwa pada saat Kesultanan Demak masih berjaya di bawah pemerintahan Syekh Alam Akbar alias Raden Fatah, Ki Kebo Kenongo ayah Joko Tingkir pernah meminta kepada gurunya yakni Syekh Siti Jenar untuk memboyong Wahyu Kedaton ke wilayah Pengging. Dan beberapa tahun kemudian hal tersebut terwujud dengan berkuasanya Sultan Hadiwijoyo. Putra Ki Kebo Kenongo menjadi raja penguasa tanah Jawa dengan pusat pemerintahan di Pajang yang masih termasuk wilayah Pengging. Bahkan wilayah Demak dan wilayah Mojokerto yang dulunya pusat pemerintahan Majapahit pun berada di dalam wilayah kekuasaan Pajang. Kini hal yang nyaris serupa terjadi kembali dengan adanya Wirayatuya Sunan Giriprapen. Jadi, apakah sebaiknya kita melaporkan apapun yang kita dengar dari Senopati dan kita saksikan di Mataram? Kita harus berbohong pada Kanjeng Sultan? Ucapnya setelah beberapa saat bungkam. Tumenggung Wuragil kesulitan untuk menjawab. Jika semua yang ditemuinya di Mataram dilaporkan kepada Kanjeng Sultan, ia khawatir Sultan akan menyerbu Mataram. Bisa jadi Pajang dan Mataram akan sama-sama hancur karena pertikaian itu. Ia merasa sangat sayang jika Sultan terkena bilai karena berani melanggar pantangan Sunan Giriprapen, yaitu menyerang Mataram lebih dahulu. Sayang pula pada peninggalan Ki Pemanahan di Mataram jika perdikan tersebut harus menemui kehancuran. Aku bingung, tak mengerti aku harus bagaimana melaporkan pada Kanjeng Sultan nanti. Sama, aku juga bingung, sahut Tumenggung Wilo. Kupikir kita tidak usah menyampaikan apa adanya, ujar Tumenggung Wuragil. Kalau begitu kita akan berdusta, tanya Tumenggung Wilo. Bukan, sebaiknya kita sampaikan semua yang kita lihat di Mataram. Tak usah kita tutup-tutupi. Toh semua prajurit Kajineman Pajang dan Kang Mas Patih Manca juga sudah melaporkannya. Yang harus kita siasati hanya jawaban Senopati untuk menghadap Kanjeng Sultan saja. Kedua mata Tumenggung Wilo menyipit. Maksudmu? Kita sebutkan saja Senopati bersedia datang menghadap, namun dia meminta sedikit waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dia akan menyusul setelah kepulangan kita ke Pajang.
Bagaimana Adi? Engkau setuju dengan pemikiranku? Ujar Tumenggung Wuragil. Sejenak terdiam Tumenggung Wilo, berujar kemudian ia seraya menganggukkan kepalanya. Aku pikir pemikiranmu itu merupakan jalan terbaik untuk memecahkan masalah kita ini, Kakang. Aku setuju. Ini jadi rahasia kita berdua. Seketika Tumenggung Wilo menganggukkan kepalanya. Iya, akan berakhir riwayat kita secara memalukan dan mengenaskan jika rahasia kita ini terbongkar. Aku akan berusaha sekuat tenaga dan kemampuanku untuk menjaga rahasia ini hingga jasadku bersatu dengan tanah, katanya tegas. Keduanya telah sepakat bersiasat. Mereka pun memacu kudanya untuk kembali ke Pajang. Kian mereka muluskan siasat tersebut dalam perjalanannya kembali ke Pajang. Siasat itulah yang dihaturkan keduanya kepada Sultan Hadiwijoyo. Keduanya menjelaskan telah dibangunnya Kademangan Mataram laksana sebuah kadipaten atau kerajaan. Beringin Kurung di alun-alun depan Balai Kademangan juga disebutkan. Semua laporan itu diterima Sultan dengan wajah tegang. Masalah penanaman beringin kurung kian menyudutkannya pada kenyataan. Anak angkatnya telah melangkah terlalu jauh untuk mewujudkan Wirayatuya Sunan Giri. Lalu kenapa anakku Senopati tidak menyertai kalian dalam penghadapan ini? Tumenggung Wuragil menghaturkan sembahnya. Kanjeng Sultan, anak Mas Senopati telah menyatakan kesediaannya untuk menghadap Paduka. Anak Mas Senopati tengah bersiap-siap dan menyampaikan sejumlah persembahan untuk Paduka. Dimintanya hamba dan Adi Mas Wilo kembali dahulu ke Pajang. Anak Mas Senopati akan segera menyusul secepatnya apabila persembahannya sudah siap. Mata Sultan Hadiwijoyo menyipit. Bertanya ia kemudian, mengapa ia harus menyiapkan persembahan segala? Bukankah Mataram sudah aku bebaskan dari segala jenis upeti? Ampun Kanjeng Sultan, menurut anak Mas Senopati, ia merasa malu apabila harus menghadap Kanjeng Sultan dengan tangan kosong. Anak Mas Senopati juga berpendapat bahwa persembahan itu adalah sebagai bukti pembangunan Mataram yang diamanatkan kepada dirinya oleh Kanjeng Sultan. Jawab Tumenggung Wilo sambil menjura hormat. Sultan Hadiwijoyo mengangguk-anggukkan kepala menerima laporan dari kedua abdi kepercayaannya tersebut. Tenggelam ia dalam lamunannya, kemudian tak berusaha mengorek keterangan lebih lanjut dari pengutusan dua bupati dalamnya itu ke Mataram. Maka sempurnalah rahasia yang digagas Tumenggung Wuragil dan Tumenggung Wilo. Ki Juru Mertani tersentak saat mendapat laporan dari Surodipo tentang tibanya utusan Sultan Pajang ke Mataram untuk meminta Senopati menghadap ke Pajang. Sepulangnya ia dari tempat pertapaannya di Gunung Merapi, masa penghadapan bagi Senopati telah lewat. Cemas serta khawatirlah ia setelah mendapati Senopati tak juga bersegera menghadap meski berulang-ulang telah diingatkannya. Kini bertambahlah kecemasan dan kekhawatirannya setelah mengetahui penolakan Senopati untuk menghadap Sultan Hadiwijoyo. Ki Juru Mertani serasa tak habis mengerti akan tindakan maha berani Senopati. Maka tak menunggu waktu bergulir lebih lama lagi, Ki Juru Mertani bergegas mendatangi Senopati yang masih berada di Lipura.
tersirat jelas kejengkelan, kegusaran dan kemarahan yang berbaur dengan kecemasan dan kekhawatiran di wajah Ki Juru Mertani saat berhadapan dengan Senopati yang sedang duduk di atas sebuah batu di Lipura. Seketika ia tiba, keras menukaslah Ki Juru Mertani. "Senopati anakku, apa kehendakmu yang sesungguhnya? Kanjeng Sultan telah memanggilmu untuk datang menghadapnya. Sesuatu yang telah engkau sanggupi sendiri, bahkan di hadapanku serta saudara-saudaramu selaku saksi. Namun kini engkau ingkari, bahkan sekarang tegas engkau menyatakan penolakanmu. Subhanallah, Senopati, apa maksudmu sebenarnya? Tindakan maha beranimu itu anakku." Senopati tersentak. Tak disangkanya begitu keras teguran Ki Juru Mertani kepadanya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia mendapati kemarahan pamannya yang begitu tinggi meluap hingga hanya bisa ia menundukkan kepalanya. Tak kuasa, ia menatap sorot mata tajam Ki Juru Mertani yang lekat-lekat tertuju kepadanya. Mendapati keponakannya menundukkan kepala, Ki Juru Mertani sedikit menurunkan gejolak amarahnya, meski sergahan kerasnya tetap tertumpah. "Jelaskan kepadaku, bagaimana engkau menyatakan penolakanmu atas panggilan Kanjeng Sultan?" Senopati menjelaskan kejadian 3 hari yang lalu saat Tumenggung Wuragil dan Tumenggung Wilo mendatanginya. Tak ada yang disembunyikannya, termasuk penolakannya untuk menghadap Sultan Pajang sebelum ia berhasil membangun benteng pertahanan kota dan membangun angkatan perang yang besarnya menyamai kekuatan angkatan perang Pajang. Ki Juru Mertani membelalakkan matanya, serasa tak percaya ia dengan pendengarannya sendiri. "Engkau berani menyebutkan hal itu di hadapan Adi Tumenggung Wuragil dan Adi Tumenggung Wilomarto?" Perlahan Senopati menganggukkan kepalanya. Ki Juru Mertani menggeleng-gelengkan kepalanya, kemudian bersedekap dengan pandangan tetap lekat tertuju pada wajah keponakannya yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Sikap dan perilakunya yang cemas amat kentara. "Engkau telah berani anakku, terlalu berani. Engkau seperti tak sadar dengan siapa engkau itu sedang berhadapan anakku." Senopati hanya terdiam. Ki Juru Mertani pun kembali membuka mulutnya. "Sikapmu untuk tidak turun dari punggung kuda agar Adi Tumenggung Wuragil dan Wilomarto lebih dulu turun dari kudanya adalah sikap yang menghina serta merendahkan kehormatan dan kemuliaan Kanjeng Sultan Pajang. Astagfirullah, betapa gegabahnya tindakanmu itu anakku." Jauh di lubuk hatinya, Senopati mengakui tindakannya tadi adalah penyengajaan darinya seperti yang disebutkan Ki Juru Mertani. Namun ia tersentak saat tindakannya itu tegas-tegas disalahkan pamannya. "Dengan ucapan kasarmu pula, engkau berani secara sadar menjerumuskan dirimu untuk langsung berhadapan dengan Kanjeng Sultan dan seluruh orang Pajang. Sudah pasti Kanjeng Sultan dan seluruh orang Pajang akan murka mendengar ucapanmu yang dapat diartikan sebagai tantangan untuk mereka." Senopati tetap terdiam. Penyesalan menyemburat di hati dan perasaannya. Setelah merenungkan ucapan pamannya, bisa ia benarkan penjelasan Ki Juru Mertani yang menyebutkan bahwa tindakannya tersebut terlalu berani, terlalu jauh melangkah tanpa mengetahui apa yang akan ia pijak di depan nanti. Kini
kita semuanya sudah terlambat, berkata lagi Ki Juru Mertani dengan suara bergetar yang menyiratkan kekhawatiran dan kecemasan. Mustahil kita bisa menyusul utusan Kanjeng Sultan itu. Mereka pasti sudah sampai ke Pajang dan menyampaikan laporannya pada Kanjeng Sultan. Mustahil engkau akan menarik ucapan kasarmu. Semuanya telah terlambat. Sadar atau tidak, engkau telah menghadapkan dirimu dengan Kanjeng Sultan. Aku tahu engkau dikdaya, tubuhmu tak basah ketika memasuki air, tak terbakar ketika memasuki api. Serasa tak ada pula senjata tajam yang mampu menggores kulit tubuhmu. Apakah engkau akan mengandalkan ilmu kesaktian dan kedikjayaanmu itu untuk menghadapi Kanjeng Sultan? Ingat anakku, semua kedikjayaan dan kesaktianmu itu pemberian Kanjeng Sultan. Beliaulah yang telah menurunkan semua ilmunya kepadamu. Sebagai tanda kasihnya ia kepadamu. Ucap Ki Juru Mertani tersebut semakin menyudutkan sekaligus menyadarkan Senopati. Anakku, dalam segala hal, kesaktian dan kedikjayaan Kanjeng Sultan bukan tandinganmu, jauh di atas kemampuan terbaikmu. Engkau tentu tahu kesaktian dan kedikjayaan lebih Kanjeng Sultan. Keris pusaka setan kober yang begitu diagung-agungkan tuan kesaktiannya oleh Arya Penangsang, sedikit pun tak mampu merobek kain selimut yang tengah digunakan Kanjeng Sultan, apalagi melukai tubuh Kanjeng Sultan. Ketika prajurit pembunuh Jipang Panolang menusuknya membabi buta menggunakan keris pusaka brongot setan kober, lantas apa yang akan engkau gunakan untuk melawan Kanjeng Sultan? Apakah tombak Kiai Pleret dan keris Kiai Pasopati? Walah, ingatlah Ger, itu pusaka pemberian Sultan untukmu. Ataukah engkau ingin mengerahkan seluruh kekuatan Mataram untuk menghadapi Pajang? Subhanallah, terlalu berani engkau merencanakan hal itu anakku. Pajang terlalu perkasa untuk dihadapi Mataram. Engkau kira berapa jumlah angkatan perang Pajang jika dikumpulkan? Jumlah mereka besar sekali anakku. Bahkan mereka memiliki pasukan gajah dan pasukan meriam serta pasukan bedil. Belum lagi seluruh adipati pesisir utara dan Bangwetan akan membantu Pajang. Jika engkau kumpulkan seluruh pasukan dan rakyat Mataram sekalipun, jumlahnya 1/10 kekuatan Pajang pun tidak. Apakah engkau menghendaki seluruh pasukan dan rakyat Mataram menjadi korban keberanianmu yang tanpa perhitungan itu? Apakah engkau menghendaki Mataram yang telah kita bangun dengan keringat, air mata, bahkan darah hancur lebur diterjang pasukan Pajang? Apakah engkau ingin melihat korban yang menggunung di pihak kita? Apakah engkau ingin melihat Mataram ini memerah, dibanjiri oleh darah seluruh pasukan dan rakyatmu? Ki Juru Mertani berhenti sejenak. Berulang-ulang dia menghela nafas karena dadanya teramat sesak. Berujarlah kembali ia dengan nada pelan. Senopati anakku, engkau tentu ingat Wirayatuya Sunan Giri Prapen, bahwa kelak di tanah Mataram ini akan terbit matahari perkasa yang cahayanya menyinari seluruh tanah Jawa, termasuk Pajang dan Giri Kedaton sendiri. Siapapun yang mencoba menggagalkan kenyataan tersebut akan terkena bilahi anakku. Apakah engkau sengaja menolak menghadap Kanjeng Sultan agar Kanjeng Sultan mendapat bilahi? Apakah engkau mau menjebak Kanjeng Sultan dengan bilahi yang ditetapkan dalam Wirayatuya Kanjeng Sunan Giri Prapen? Senopati menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak paman, tak ada niat dalam hati hamba untuk menjebak Ayahanda Sultan agar terkena bilahi.
Hanya merasa belum waktunya menghadap ke Pajang. Hanya jika penyampaian hamba dianggap berlebihan, hamba hanya bisa memohon maaf. Ki Juru Mertani menyipitkan matanya karena ia seperti tidak terlalu percaya dengan jawaban Senopati. Syukurlah jika itu yang menjadi kehendakmu sesungguhnya. Namun sangat disayangkan jika itu memancing kemarahan Kanjeng Sultan. Engkau berkehendak agar Kanjeng Sultan marah dan menggempur Mataram hingga terkena bilahi. Itu cara yang licik, anakku, jauh dari sikap seorang ksatria. Setidaknya engkau telah melakukan 3 kesalahan besar terhadap Kanjeng Sultan. Pertama, engkau telah berani melawan raja sekaligus gustimu, gusti kita semua. Kedua, engkau berani melawan orang tua, orang yang merawat, mendidik, dan melimpahkan kasih sayangnya untukmu sedari kecil. Ketiga, engkau berani melawan guru, guru yang telah memberimu semua ilmu yang sekarang engkau miliki. Astagfirullah, Nger, betapa besar dosa dan kesalahanmu terhadap Kanjeng Sultan. Dengan keberanian luar biasamu terhadap Kanjeng Sultan, tak akan membuat orang-orang yang tidak suka padamu akan terkagum-kagum dan memuji-muji tindakanmu, melainkan akan menertawakanmu. Engkau hanya akan menjadi bahan olokan, cemoohan, dan pelecehan mereka. Engkau akan disebutkan selaku sosok yang hanya berani berperang melawan ayahanda angkatmu sendiri. Namun takut jika berhadapan dengan orang atau kekuatan lain. Sungguh Angger sudah melakukan dosa besar, bukan hanya kepada Kanjeng Sultan, tapi juga kepada Gusti Allah. Sekarang ingatlah baik-baik, sebagai raja, apakah ia pernah berlaku tidak adil kepadamu? Tidak, bukan? Sebagai orang tua, apakah ia pernah pilih kasih kepadamu? Angger malah ditempatkan di kesatriaan Pajang bersama Pangeran Benowo dan putra sultan yang lain. Malah Angger mendapat kasih sayang berlimpah, layaknya putra kandung sultan sendiri. Dan ketiga, sebagai guru Kanjeng Sultan, dengan ikhlas telah menurunkan seluruh ilmu kanuragan dan kawisesaannya kepada Angger. Bahkan berkat ilmu tata negara dan kemiliteran yang beliau turunkan kepada Angger, Angger bisa membangun Mataram menjadi seperti sekarang ini. Itu semua berkat belas kasih Sultan yang memberikan ilmunya kepada Angger. Maafkan saya, Paman, ucap Senopati pendek dengan kepala tertunduk. Senopati, aku telah mendapat wasiat dari almarhum ayahmu Ki Pemanahan untuk mendampingimu sebagai petinggi Mataram. Juga karena amanat Kanjeng Sultan untuk mendampingimu, untuk meluruskan jalanmu jika terlihat melenceng. Aku telah menyatakan kesanggupanku untuk senantiasa menjagamu agar dapat berjalan di atas jalan kebenaran. Lantas, dengan tindakan gegabahmu ini, apakah masih pantas bagiku disebut orang tua yang teguh memegang dan melaksanakan titah Kanjeng Sultan dan wasiat almarhum ayahmu? Apakah aku masih bisa mengangkat wajahku dengan penuh kehormatan di hadapan orang-orang Pajang? Tidak, Ger. Aku hanya serupa orang tua yang tak becus menasehatimu. Aku hanyalah orang tua yang telah kehilangan muka di hadapan orang-orang Pajang.